Dapat disimpulkan bahwa pembentukan konsep adalah proses mental yang kompleks di mana individu menggolongkan objek, peristiwa, atau informasi ke dalam kategori atau kelompok yang memiliki karakteristik yang serupa. Dasar pembentukan konsep yang pertama, representasi mental mencakup atribut atau ciri khas yang membantu dalam mengenali dan mengelompokkan suatu objek. Kemudian pengelompokan, individu menginterfikasi persamaan antara objek atau kejadian dan menggolongkannya ke dalam kategori yang sudah ada. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan. Dengan membandingkan dan menyaring atribut, individu dapat mengenali apa yang membuat objek atau kelompok serupa atau berbeda. Yang keempat, prototip, acuan untuk menentukan sejumlah objek atau kejadian yang serupa dengan konsep tersebut. Dan yang terakhir, pengalaman dan pembelajaran. Seiring meningkatnya pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, individu memperoleh informasi yang baru yang membantu mereka memperluas konsep yang sudah ada. Proses pembentukan konsep terbagi dua. Yang pertama, pandangan klasik berpendapat bahwa suatu proses penemuan atribut atau sifat-sifat penting dan menonjol pada sejumlah objek dan penyimpulan seperangkat aturan berdasarkan atribut-atribut tersebut. Kedua, pandangan modern terjadi dua proses. Yang pertama, seseorang membentuk representasi informasi untuk mengenal konsep. Yang kedua, dari representasi tersebut mengembangkan keterampilan kognitif untuk mengevaluasi dimensi-dimensi khusus, baik persamaan ataupun perbedaan di antara contoh-contoh baru. Regulasi pembentukan konsep melibatkan beberapa mekanisme kognitif yang penting dalam memahami bagaimana kita membuat konsep dalam pikiran kita. Konsep logis. Konsep logis tidak berkaitan dengan pengalaman langsung atau observasi nyata, tetapi lebih berhubungan dengan konstruksi berpikir logis dan inferensial. Contohnya, konsep matematika seperti bilangan, hubungan logika seperti implikasi dan bertentangan, dan konsep filosofis seperti kebenaran atau keadilan. Yang kedua, konsep alami. Konsep alami berkaitan dengan objek atau kejadian yang dapat kita alami secara langsung dan bersifat nyata. Contohnya seperti pohon, mobil, manusia, dan sebagainya. Yang ketiga, konsep konkret. Konsep konkret berkaitan dengan materi atau hal yang bisa kita rasakan, dilihat, diraba, didengar, atau dicium. Konsep konkret mencakup objek fisik, makhluk hidup, benda-benda, dan kejadian yang bisa dipersepsikan secara nyata. Strategi belajar konsep yang dapat membantu dalam memahami dan menguasai konsep. 1. Pahami definisi dan karakteristik konsep, karena dapat membantu memperoleh pemahaman yang baik tentang konsep dan yang membedakan dari konsep lain. 2. Buat representasi visual seperti diagram, grafik, atau peta konsep yang menunjukkan hubungan antara konsep dan bagaimana mereka berhubungan. Ketiga, kaitkan dengan pengalaman pribadi, membuat contoh dari kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang berkaitan dengan konsep. Yang keempat, cari sumber referensi tambahan. Mencari referensi lain seperti dari buku, jurnal, artikel, atau materi online lainnya tentang penjelasan konsep yang lebih mendalam agar menambah pemahaman. 6. Diskusikan dan berdiskusi. Mendiskusikan konsep dengan teman, kelompok, atau guru. Berdiskusi dengan orang lain dapat membuka pemahaman yang lebih luas. Yang keenam, aplikasikan dalam konteks yang berbeda, seperti menerapkan konsep dalam konteks atau situasi yang berbeda. Menggunakan konteks dalam permasalahan yang relevan, latihan soal yang menguji pemahaman Anda. Dengan begitu akan memperkuat pemahaman Anda. Yang ketujuh, ulangi dan latihan. Selalu ulangi dan latih konsep secara teratur. Dengan begitu akan membuat pemahaman akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Teori asosiasi. Konsep terbentuk ketika individu mengaitkan serangkaian stimulus yang serupa dengan respon atau makna yang sama. Misalnya, individu dapat membentuk konsep apel dengan mendeskripsikan seperti bentuk, warna, rasa, dan tekstur yang serupa dari apel yang berbeda yang ditemui seiring waktu. Kedua, teori pengujian hipotesis. Individu mengumpulkan bukti dan mencocokkan atribut dengan definisi atau kriteria konsep, melibatkan pembentukan hipotesis tentang apa yang dimiliki konsep dan pengujian hipotesis telah melalui pengalaman atau pengumpulan informasi yang lebih lanjut. Yang ketiga,
teori pemrosesan informasi, menggambarkan pembentukan konsep sebagai hasil dari pemrosesan kognitif melibatkan manipulasi, integrasi, dan komparasi informasi yang diperoleh. Teori ini, individu dapat menghasilkan atribut dari objek, mengorganisasikannya dalam jaringan konseptual, menghubungkannya ke hubungan yang relevan.